Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum anak-anak. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau ketua kelas izin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah sudah duduk per kelompok seperti ini? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah kalian sudah duduk per kelompok. Jadi untuk yang tidak hadir hari ini ada? Tidak ada, Bu. Pastikan kalian selalu hadir ya anak-anak, soalnya kita sebentar lagi akan ujian semester, nanti kalian ketinggalan belajar. Jadi sebagaimana materi minggu lalu tentang sistem pencernaan pada manusia, ada yang masih ingat? Ya, Bu. Ya. Kalau menjelaskan sistem pencernaan pada manusia itu dari mulut sampai dengan anus. Sistem pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Len ya, bagus sekali. Jadi kalian tetap harus mengingat materi pelajaran di minggu lalu itu, karena bisa saja itu yang akan masuk untuk soal akhir ya di ujian semester. Kemudian untuk materi hari ini kalian sudah baca bukunya? Sudah, Bu. Ya. Jadi materi hari ini tuh ada yang tahu nggak tentang apa? Tentang pernapasan. Oke, jadi ya tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita mulai dengan ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bernafas. Kemudian kenapa ketika kita bernafas itu ketika kita bernafas di depan kaca itu ada bitik-bitik air, ada yang tahu kenapa? Karena mengandung H2O atau uap air, Bu. Benar sekali ya Latifah. Jadi untuk ketika kita bernafas kita itu mengeluarkan karbon dioksida dengan uap air, makanya ada bitik-bitik air di depan kaca ketika kita bernafas di depan kaca. Untuk hari ini materinya itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui tentang pengertian dari sistem respirasi pada manusia, dengan siswa dapat mengetahui organ apa saja yang ada pada sistem respirasi pada manusia. Jadi untuk pengertian dari sistem respirasi pada manusia, ada yang tahu? Jadi bisa aja yang dijelaskan terlebih dahulu ya. Sistem respirasi pada manusia adalah sarana pengambilan oksigen dari udara untuk keperluan sisa pembakaran zat-zat makanan yaitu yang berupa karbon dioksida dengan udara, seperti yang dijelaskan di awal pertemuan kita tadi ya. Kemudian kita akan lanjut ke organ-organ dari sistem pernapasan. Ini ada hidung. Jadi udara pada hidung tadi, udara itu kita bernapas melalui hidung ya. Kita juga bisa bernapas melalui mulut, cuman udara yang kita hasilkan itu akan kurang baik seperti itu. Kita bernapas melalui mulut itu ketika apa? Ketika sedang terkena flu. Iya, benar sekali. Selanjutnya, jadi seperti ini ya. Udara masuk melalui hidung, yang kemudian di hidung ini terdapat membran mukosa. Membran mukosa itu berfungsi untuk melakukan 3 perlakuan pada udara, yaitu ada untuk penyesuaian suhu, penyesuaian kelembaban, dan juga untuk penyaringan partikel-partikel debu. Kemudian pada hidung ini juga terdapat yang namanya saraf olfaktori. Ada yang tahu saraf olfaktori itu apa? Saraf pembau, Bu. Iya, benar sekali Latifah. Jadi pada hidung itu terdapat yang namanya saraf olfaktori yang memungkinkan kita untuk mencium bau-bauan, seperti ketika kita di pasar. Itu kita mencium bau-bau amis ikan, itu berarti saraf olfaktori kita bekerja dengan baik. Ya, selanjutnya dari hidung tadi udara menuju ke faring. Kemudian di faring ini terdapat 2 saraf
esofagus atau kerongkongan. Jadi kalau misalnya yang untuk saluran pernafasan itu namanya nasofaring, dan untuk pencernaan itu kerongkongan atau esofagus. Kemudian dari faring tadi udara menuju ke laring. Oke, jadi pada laring ini tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan yang membentuk struktur jakun. Kemudian di atas laring ini terdapat katup yang namanya epiglotis yang akan menutup ketika kita minum ataupun kita makan. Jadi katup itu tadi, epiglotis itu tadi mencegah makanan atau air tadi masuk ke saluran pernafasan. Kemudian dari laring tadi udara menuju ke trakea. Trakea ini jadi trakea ini berbentuk tabung seperti ini yang memanjang, tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk gelang atau cincin yang kuat tapi fleksibel. Jadi trakea kita itu fleksibel. Kemudian dari trakea ini terdapat dinding ya. Di dalam trakea ini terdapat dinding yang kemudian dilapisi oleh lendir yang dihasilkan oleh sel-sel epitel. Jadi sel-sel epitel pada trakea ini menghasilkan lendir yang kemudian pada lendir itu terdapat silia yang akan bergerak ketika ada partikel asing. Jadi misalnya di udara kita tadi itu terdapat partikel asing atau misalnya debu yang ikutan masuk ke trakea ini. Jadi kita akan otomatis terbatuk. Nah, terbatuk sehingga keluarlah partikel debu kita tadi. Berarti ketika kita terbatuk itu ada udara kita itu menyaring dengan baik di trakea ini. Kemudian setelah dari trakea ini udara menuju ke bronkus. Jadi di bronkus ini terdapat 2 cabang, yaitu namanya bronchiolus. 2 cabang bronchiolus ini itu menuju ke paru-paru. Kemudian pernapasan kita itu terjadi di mana? Di paru-paru. Jadi di paru-paru ini terdapat yang namanya alveolus. Kemudian di alveolus ini, di paru-paru atau tepatnya di alveolus ini udara akan diproses atau pertukaran gas terjadi ya. Jadi oksigen yang masuk ini, oksigen yang terdapat di dalam udara pernafasan tadi itu berdifusi masuk melalui dinding alveolus yang kemudian masuk ke dalam kapiler darah, yang selanjutnya oksigen akan dibawa darah menuju ke jantung yang kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh arteri. Ya. Dan sebaliknya, ketika sisa-sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida tadi dengan uap air itu akan berdiffusi keluar dari kapiler tadi menuju ke dalam alveolus lagi, dan selanjutnya akan dikeluarkan ketika kita bernafas. Seperti itu. Oke. Jadi dari penjelasan itu tadi ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Paham ya? Dari hidung, udara menuju ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, ke bronkus yang dimana pada bronkus ini terdapat percabangan yang namanya bronchiolus, kemudian udara menuju ke alveolus. Ya. Jadi untuk karena tidak ada pertanyaan, boleh Ibu yang bertanya? Boleh, Bu. Boleh saya. Tolong jawab pertanyaan Ibu, Nur Fadilah. Ya, Bu. Sesuai penjelasan Ibu tadi, di rongga hidung itu ada yang namanya membran mukosa. Jadi sebenarnya membran mukosa itu berfungsi untuk apa? Nah, membran mukosa itu berfungsi penyesuaian suhu, penyesuaian kelembaban, dan penyaringan dari partikel debu. Benar sekali. Boleh kasih apa untuk? Oke, selanjutnya untuk ada perwakilan kelompok. Jadi perwakilan kelompok tolong per kelompok diskusikan tentang sistem respirasi pada manusia ini, dimulai dari mana sampai dengan itu keluar udara tadi dihembuskan oleh kita. Nanti tolong maju satu persatu perwakilan dari kelompok ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Boleh perwakilan kelompok siapa yang mau maju dulu? Satu. Satu atau dua? Satu atau dua? Satu. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju, boleh?
bronkus, di mana bronkus itu ada cabang, yaitu bronchiolus yang kanan dan yang kiri. Kemudian udara terus masuk sampai pada ujung dari bronkus itu yang namanya alveolus. Nah, jadi disitulah dia udara itu nanti mengalami pertukaran. Oke, baik. Terima kasih. Tolong beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 siapa yang mau? Aji. Perwakilannya? Aji. Aji atau Aji? Aji. Silakan. Aji. Baik. Baik, jadi ini adalah tahapan dari respirasi pada manusia. Jadi yang pertama itu yaitu udara pada awalnya itu memasuki pada lubang hidung. Kemudian dia akan memasuki tahap kedua yaitu pada faring, kemudian juga laring, trakea, kemudian pada bronkus, bronchiolus dan juga alveolus, hingga nantinya dia akan masuk ke paru-paru. Iya. Nah, kemudian ini bisa saya peragakan bagaimana sih Bagaimana alveolus? ya alveolus itu berproses ya, bekerja di dalam tubuh kita. Dan nah, ketika udara masuk, maka alveolus ini akan mengembang ya. Nah, seperti itu lah kira-kira. Nah, terima kasih. Ya, boleh beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kelompok kita hari ini. Terima kasih kelompok 1 dan terima kasih kelompok 2. Kita boleh beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian dari sistem respirasi, kemudian organ-organ dari sistem respirasi ya. Latifah, silakan. Ya, jadi sistem respirasi itu adalah proses pertukaran CO2 yang diambil dari udara dan proses pengambilan O2 dari udara dan proses pengeluaran CO2 dari tubuh. Kemudian untuk organ-organ dari sistem pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, kemudian ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Oke, terima kasih. Itu merupakan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian dari sistem respirasi pada manusia dan organ-organ sistem respirasi pada manusia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi tolong resum materi tentang sistem ekskresi pada manusia, dan sebelum ibu masuk di pertemuan selanjutnya itu tolong ketua kelas tolong kumpulkan di depan ya. Oke, jadi kalian tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan. Kemudian ibu punya satu motivasi untuk kita semua. Ini merupakan motivasi dari guru ibu dulu ketika ibu bersekolah, yaitu Bapak Profesor Dr. Kamah Mukhtar SHS Genot, yaitu motivasinya begini kalimatnya. Ketika kita mendaki gunung, itu sama dengan ketika kita menuntut ilmu. Jadi ketika kita mendaki gunung, semakin kita lelah, itu menandakan bahwa kita akan segera sampai ke benar sekali. Ketika kita merasakan semakin lelah, maka itu menandakan bahwasanya kita akan segera sampai. Seperti itulah ketika kita menuntut ilmu. Jadi semakin kita lelah, itu menandakan bahwa sebenarnya kita akan segera sampai pada tujuan kita. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.